Dari dunia pekerjaan itu hanya melakukan formalitas saja, tidak mengerti ketika diterima disabilitas ini di tempat mereka mau diapakan. Jadi kebanyakan gamang dengan hal itu. Nah ini kan masih relatif untuk masih perdebatan panjang apa ini maksudnya sehat jasmani rohani. Karena masih banyak yang mengira di luar sana disabilitas itu penyakit gitu. Jadi kalau misalkan disabilitasnya itu dianggap penyakit, kalau penyakitnya belum sembuh-sembuh ya belum boleh kerja kan gitu. Setiap manusia tercipta dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namun, apakah kelebihan itu kita bisa optimalkan untuk kebaikan pada sesama? Apakah kekurangan yang ada pada diri kita menjadikan kita patah semangat dan tidak bisa berbuat apa-apa? Episode kali ini di ruang podcast Rumah Indonesia Maju, kita menghadirkan sosok yang bisa menjadi inspirasi untuk kita semua kawan muda. Semangat hidupnya yang pantang menyerah bisa menjadi teladan untuk kita semua. Siapa dia? Beliau adalah bagian dari tim kajian riset dari Komisioner Penyiaran Indonesia, Bang Fajri Hidayatullah. Apa kabar Bang Fajri? Siap, baik kakak. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Bang, terima kasih sudah mau mampir loh. Sama-sama. Ke Rumah Indonesia Maju. Sama-sama Kak Laura. Kehadiran Bang Fajri ini pasti nantinya akan menginspirasi banyak kawan muda dan pendengar di luar sana. Amin. Nah, mohon maaf nih sebelumnya Bang. Sebelum kita undang ke sini, infonya Bang Fajri ini ada masalah dengan penglihatan. Betul. Bukan dari sejak lahir, tapi bisa sedikit diceritakan mungkin ke kawan muda? Siap. Jadi ceritanya itu dimulainya 2002 akhir. Oke. Lebih kurang sudah memang belasan tahun lalu, 19 tahun lalu lah ya, lebih tepatnya. Iya, betul. Saya sakit, panas tinggi pada saat itu, menjelang untuk naik ke tingkat SMP pada saat itu, SLTP. Biasanya larinya itu ke stip, kejang-kejang biasanya. Kalau saya lari ke kornea mata. Jadi hitam-hitam saya itu pecah. Saya melihatnya seperti pecah 1000 yang kemudian memang diagnosa dokter itu mengatakan kalau saya tidak bisa diselamatkan. Tinggal menunggu waktu saya menjadi netra gitu, tidak bisa melihat lagi. Oke. Pada saat itu saya masih menjalankan aktivitas seperti biasa sampai pada akhirnya memang sakit itu terus menerus yang kemudian kornea itu sebelah kiri mata saya itu putus terlebih dahulu untuk daya penglihatannya, sehingga mata kiri dan mata kanan saya berubah warnanya itu tidak sama. Oh gitu. Ya, jadi terlebih dahulu itu mata sebelah kiri, kemudian baru mata kanan. Dan 2003 itu total selesai, saya tidak bisa melihat dunia lagi gitu kan. Yang jelas pasti gak mudah ya Bang Fajri ya. Nah betul. itu Bang Fajri sendiri gimana tuh menjalaninya? Apa yang bisa membuat dari diri Bang Fajri sini tuh lebih kuat gitu mau menjalani hidup gitu? Iya. Sedikit saya meluruskan. Mungkin kita harus terbiasa menggunakan kata non disabilitas atau disabilitas. Oke. Jadi kata-kata normal itu sudah tidak lagi dipakai. Oke. Mengingat kita para aktivis itu, ya kita semua normal. Betul. Kita semua masih bisa diajak bicara, makan juga masih sama begitu ya. Jadi kata-kata untuk normal itu memang kita rasa itu tidak tepat apabila memang sudah terbiasa budaya kata bahasa itu normal tidak normal. Tapi memang hal itu kita patut hindari. Nah kemudian menjawab pertanyaannya bahwa di usia itu memang tidak mudah. 7 tahun lamanya saya di rumah.
luar biasa, hati saya kacau gitu. Iya. Eh, Ya saya berpikir betapa Tuhan itu tidak adil buat saya. Kenapa mesti saya? Dan ya pada saat itu memang saya merasa hidup saya hancur. Sudah tidak punya daya dan upaya lagi. Saya malu ketemu siapapun, saya tidak mau ngapa-ngapain, bahkan saya tidak mau sekolah lagi. Jadi pada saat itu berjuang untuk berdamai kepada diri sendiri, begitu bergejolak ya, sampai pada akhirnya saya bangkit itu karena saya berpikir ketika orang tua saya mungkin saat ini mengasihi saya itu sudah tidak ada, saya harus sama siapa? Dan saya tidak mau dengan saudara-saudara saya tidak mau berpangku tangan kepada mereka, saya ingin berdiri di kaki saya sendiri. Pada saat itu apa yang saya berpikir, apa kira-kira yang bisa menolong saya? Saya seorang muslim, saya mendengar bahwa salah satunya ilmu itu bisa menaikkan derajat manusia. Yang kemudian saya berpikir bahwa oh baiklah, saya akan lanjut pendidikan. Saya dari Sumatera, saya hijrah ke Jakarta, saya pindah. Difasilitasi oleh Yayasan Mitra Netra di Lebak Bulus. Saya kejar paket setara SMP di PKBM Pasar Rebo, PKBM Teladan. Kemudian 3 tahun kemudian sarana kegiatan belajar di Wali Kota Depok. 2014 saya selesai semuanya dan mulai ke jenjang yang baru. Jadi saya bangkit karena saya tidak mau bergantung dan saya ingin mandiri di kaki saya sendiri, begitu Kak. Oke, Bang Fajri. Nah, tadi itu Siap. kan sempat menjalani pendidikan ya, Iya, mengejar pendidikan sampai SMA, iya sampai setara SMA. setara SMA. Oke, itu bisa diceritain bagaimana prosesnya dan terus juga apakah melanjutkan kuliah Ya, atau langsung bekerja, mungkin bisa diceritakan bagaimana? ya jadi pada saat 2014 proses untuk belajar pada saat itu lebih terus terang saya mengatakan saya tidak pernah belajar sama sekali. Oh. Biasanya kejar paket itu kan ada modul-modulnya juga. Heeh. Saya tidak pernah belajar dan ya pada saat ujian saya tinggal ikut ujian. Ya puji Tuhan tadi saya lulus akhirnya. Oke. Kemudian juga sesuai tara SMA juga seperti itu, saya tidak pernah meminta modul dan lain-lain. Dan juga pada akhirnya juga lulus dengan nilai ya memuaskan. Pada akhirnya 2014 lulus. Saya masuk perguruan tinggi, ikut tes SBMPTN di UIN Syarif Hidayatullah, tetapi memang belum ada kesempatan di sana. Kemudian saya berproses di tahun depannya ke Muhammadiyah Jakarta, di sebelahnya, kampus sebelahnya. Dari sana saya masuk ilmu politik yang memang belum ada disabilitas di dunia, bahkan di Indonesia yang ngambil itu. Oke. Semua dosen itu meragukan. Oke. Karena memang belum ada sejarahnya dan cara mereka untuk bagaimana memberikan perkuliahan dan lain-lain, mereka pun bingung. Saya selalu ditawarkan untuk pindah program studi, tapi saya tidak pernah menjawab panjang, hanya saya jawab saya bisa. Dan pada akhirnya saya menyelesaikan semester 1 dengan IPK di atas 3, yang kemudian berhentilah pertanyaan itu. Sudah tidak pernah dipertanyakan lagi. Pertanyaan berikutnya ditantang dengan kaprodinya. Fajri, kamu ikut semester pendek. Apakah mau atau tidak? Saya minta waktu. Saya konsultasi orang tua. Yang kemudian orang tuanya bilang, kita hanya bisa mendoakan, tidak bisa bantu apa-apa. Baik, saya langsung kabarkan. Ibu,
ibunya pada saat itu kaprodinya perempuan. Saya sampaikan, saya siap ikut untuk percepatan kuliah. Dan yang memang mengantarkan saya lulus itu 3 tahun 2 bulan, ditambah wisudanya menunggu 3 bulan, jadi 3 tahun setengah. Wow, keren sekali. Jadi proses demi proses saya mendapatkan banyak hal karena semua dosen saya adalah dosen yang memang berkecimpung langsung di politik praktis, sehingga saya banyak diajarkan tidak hanya teori tetapi praktek. Saya banyak diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomunikasi, sampai penyusunan skripsi saya itu melibatkan Pak Yusril Iza Mahendra pada saat itu. Wih, Ya, luar biasa. gitu. Jadi dengan proses-proses itulah saya juga diberikan kesempatan magang di DPR RI. Saya nggak pernah nyangka sama sekali menjadi asisten tenaga ahli salah satu wakil ketua Komisi 3 pada saat itu. Dan setelah itu banyak lagi proses-proses lainnya yang memang saya menjadi terjun sebagai aktivis disabilitas yang memperjuangkan hak teman-teman dari mulai kampus terlebih dahulu. Kemudian dari Muhammadiyah Jakarta itu saya terdengar keluar, saya ditarik ke Dewan Pengurus Pusat Persatuan Tunanetra Indonesia. Kemudian diikutkan di kerja-kerja advokasi kelompok disabilitas, koalisi disabilitas. Kemudian lagi memang saya ditarik di Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, dan saya juga ditarik ke pusat sebagai salah satu pengurus PP Muhammadiyah di Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial. Dan saat ini saya juga jadi Ketua Umum Himpunan Disabilitas Muhammadiyah di PP Muhammadiyah dan beberapa organisasi yang saya untuk bina begitu. Wow, luar biasa. Keren sekali. Ini boleh tepuk tangan apa enggak? Boleh. Ya, harus diapresiasi sekali, dan ini sangat-sangat menginspirasi sekali ya harusnya ya kawan muda di rumah. Oke Bang, Ya, Abang kan tadi aktif ya sebagai tim riset ya, kajian penyiaran. betul. Gimana tuh ceritanya bisa jadi satu bagian di situ? Iya, jadi salah satu komisioner ini sebenarnya dosen yang lama di Muhammadiyah Jakarta juga. Tapi kita tidak pernah bertegur sapa pada saat itu. Beda program studi. Beliau dari ilmu komunikasi, saya politik. Setelah saya dengar sepak terjauh bagaimana malang melintangnya beliau juga di dunia disabilitas, saya berpikir kayaknya ini saya harus tarik beliau ini memberdayakan dulu nih di dalam, baru ke eksternal. Saya akhirnya menghubungi beliau, mengajak beliau bekerja bersama untuk memperjuangkan advokasi hak-hak disabilitas. Nah pada saat itu beliau itu ingin menjadi komisioner karena memang saya itu bisa dibilang ya ada suatu terjalin dengan baik komunikasinya dengan para pimpinan di Muhammadiyah. Intinya kita meminta dorongan lah gitu ya. Meminta dorongan, membantu bagaimana bersama-sama, karena beliau juga ingin isu disabilitas di penyiaran itu makin diperkuat dan mengakomodir bagaimana undang-undang penyandang disabilitas untuk kuota kesempatan tenaga kerja disabilitas. Nah, pada akhirnya saya diminta beliau bergabung bersama beliau dengan kajian riset dari tim beliau. Itu secara singkatnya seperti itu, yang memang kita memiliki suatu tujuan yang sama, memperjuangkan hak disabilitas begitu kan. Nah dalam menjalankan kegiatannya itu, dengan kondisi abang saat ini itu ada spesifik khusus nggak? Tidak ada, sama. Nggak ada, sama ya. Iya. Oke, misalnya nih kalau misalnya dalam penyiaran seperti itu ya, Iya. apakah risetnya yang dilakukan tuh terbatas misalnya hanya salam bagian dari informasi, atau informasi suara saja mungkin, atau by text? Jadi risetnya itu menggunakan kajian literatur dan juga dari riset lapangan yang saya gabung. Saya perspektifnya itu
membuat risetnya itu perspektif dengan disabilitas. Jadi saya diminta untuk konsen ke sana, sehingga memang karena saya banyak sudah bergerak mengantongi banyak informasi di dunia disabilitas, sehingga tidak begitu sulit buat saya membuat kajian riset itu begitu. Oke, keren banget. Nah, menurut Bang Fajri nih, masih adakah yang perlu dibenahi di sisi penyiaran kita nih di Indonesia khususnya, Bang? Ya, untuk di penyiaran sendiri dari media yang ada, digitalisasi dengan era sekarang itu lebih bisa masuk untuk di sosial media ya, seperti YouTube dan lain-lain. Karena apa? Lagi-lagi perspektifnya disabilitas. Disabilitas masih dijadikan bahan candaan. Oke. Nah, itu kan kalau KPI itu kan belum bisa masuk ke sosial media itu. Seperti YouTube dan lain-lain itu kan belum bisa. Yang sehingga memang kita masih butuh regulasinya daripada undang-undang penyiaran itu. Sehingga memang kita harapkan bahwa ke depan itu ada perhatian ke sana, sehingga teman-teman itu untuk ke depannya di ranah penyiaran itu bisa dijamin dan juga ada suatu informasi layanan kepada masyarakat bahwa disabilitas itu bukan sampah lagi yang tidak berguna, tetapi bisa diberdayakan, diberikan kesempatan, bukan lagi charity yang diberikan sembako gitu ya. Tetapi bisa diberdayakan dari sisi ekonomi, bagaimana mereka mengasah kemampuannya di bidangnya masing-masing. Mungkin Kak Laura juga mengetahui bagaimana dengan adanya Putri Aryani yang memang kemampuannya bernyanyi, begitu kan. Jadi memang hal-hal seperti itu yang memang butuh diekspos lebih jauh, bahwa disabilitas itu di Indonesia ini memiliki kemampuannya dan tidak kalah daripada non-disabilitas. Nah, inilah butuh podcast-podcast seperti ini sehingga memang mengangkat bagaimana pengetahuan dari masyarakat luas bahwa disabilitas itu tak sesempit apa yang mereka pikirkan. Karena saya sendiri pun begitu datang kemana-mana, bahkan saya sudah pakai pakaian rapi gitu ya dan lain-lain, saya ditanya mau mijit kemana mas gitu kan. Aduh. Kok bisa ada pertanyaan itu ya? Iya, jadi masyarakat itu masih melihat profesi untuk disabilitas netra itu masih seperti itu. Bukannya kita menampilkan bahwa profesi itu tidak bagus, tetapi pola pikirnya di masyarakat masih seperti itu gitu. Dan kalau tidak itu lebih buruknya apa? Minta-minta. Saya juga pernah, bahkan sering. Baru turun nanya alamat dibilang maaf mas gitu kan. Padahal kita bukan mau minta-minta, mau nanya alamat gitu. Benar. Iya, nah itu sendiri juga saya rasakan gitu. Ya bahkan saya juga begitu kerasnya di Jakarta itu saya merasakan ya, pernah diludahi orang gitu kan dan lain-lainnya. Perjuangan itu, proses itu saya jadikan untuk pahatan dalam hidup saya tuh untuk jauh lebih kuat lagi gitu. Nah, demi masa depan yang semakin maju dalam dunia penyiaran nih Bang, peran serta anak muda seharusnya itu seperti apa sih Bang menurut Bang Fajri? Ya, cerdas dalam menggunakan sosial media. Ya, jadi ketika memang saat ini kan generasi muda itu generasi yang bisa dibilang kalau kata Jack Ma itu generasi berbahaya. Generasi rebahan gitu ya. Oke, rebahan, ya benar-benar. Rebahan yang tinggal handphone ya, sosial media. Sangat konsumtif gitu kan dan lain-lain. Jadi tidak ada lagi kata Insinyur Soekarno beri saya 10 pemuda guncang dunia gitu kan. Yang ada mengguncang rumah karena selalu di rumah. Membuat orang tuanya itu gak betah juga. Gitu. Iya benar-benar. Betul. Ya, jadi ya saya kira memang untuk generasi muda itu menggunakan sosial media ya satu. Sekarang ini kan
akses informasi itu tidak lagi kita dengan baca, tetapi dengan banyak hal dari sosial media dan juga bagaimana juga hal-hal lain yang memang menunjang dalam sistem informasi. Nah, jadi manfaatkan sedemikian rupa untuk membuat karya-karya membangun tidak hanya diri sendiri tetapi memang terhadap nusa dan bangsa. Nah, dari sinilah ketika memang seperti itu bahkan bisa membantu para teman-teman disabilitas bagaimana menggunakan dengan sosial media itu aplikasi yang memang bisa diakses sehingga memang dari ilmu-ilmu generasi muda itu bisa diterapkan, bisa nikmati oleh semua pihak. Nah, ini yang memang masukan untuk generasi muda terus berkarya dengan hal-hal yang memang positif dengan akses informasi saat ini, terutama juga banyak teman-teman muda disabilitas juga memiliki komunitas radio digital. Nah, ini yang memang segera harus dijaga gitu ya, karena ini adalah kesempatan kerja juga untuk mereka, sehingga memang kita berharap bahwa ke depannya generasi muda ini hanya satu sekarang ini yang menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan, mudanya bergesekan, mudanya tersinggung begitu kan. Dengan bahasa yang kesatuan Indonesia ini juga tidak dipakai lagi, begitu lebih bangga dengan bahasa asing gitu. Nah, ini yang mempersatukan dalam hal-hal ini juga semakin kurang sehingga memang gengsi dan saling ingin benar gitu, serta bagaimana mempertontonkan bahwa kekerasan itu layak mereka lakukan. Nah, ini yang memang butuh edukasi juga terhadap mereka. Tidak hanya mereka cerdas dalam untuk menggunakan sosial media, tetapi ada bagaimana layanan buat mereka juga bahwa bagaimana caranya cerdas menggunakannya. Jadi tidak hanya mereka mengetahui, tetapi mereka juga ada arahannya sehingga apa yang mereka lakukan itu terarah gitu. Nah, selama ini itu masih kurang dirasakan gitu. Oke. Nah, kalau dari pemerintah nih, pasti kan juga butuh dukungan masyarakat ya. Nah, kira-kira seperti apa langkah yang konkret yang harus dilakukan? Jadi nggak hanya sekedar teori-teori gitu. Menurut Bang Fajri sendiri gimana? Ya, langkah konkret itu dari pemerintah, saya kira itu anak muda ini selalu berkata bahwa ketika kita memberitahu kepada mereka, jangan begitu. Mereka menjawab begini, Bapak Ibu aja begitu gitu kan. Nah, jadi maksud saya contohkan dulu dari elit-elit politik, elit-elit pejabat negara sehingga generasinya mampu mencontoh dengan baik begitu. Nah, dari Bang sendiri nih terkait Ya. saudara-saudara kita yang disabilitas, Ya. apakah akses disabilitas kita di Indonesia ini khususnya sudah baik? Atau bagaimana nih kesempatan lapangan pekerjaan atau sebagai infrastruktur untuk disabilitas tuh bagaimana di Indonesia menurut Bang Fajri? Ya, untuk hal yang memang di Indonesia ini pengangkatan hak disabilitas, walaupun memang payung hukum tuh Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 itu sudah ada bahkan turunan dan juga turunan pelaksananya. Memang dirasa masih butuh waktu untuk pelaksanaannya karena tidak semua itu terpapar dengan baik bagaimana tentang hak disabilitas. Sehingga kita berharap bahwa ada calon pemimpin yang memang konsen ke arah ke sana. Untuk apa? Untuk jauh lebih baik mengimplementasikan daripada hal yang saat ini. Karena dirasa dari dunia pekerjaan itu hanya melakukan formalitas saja. Tidak mengerti ketika diterima disabilitas ini di tempat mereka mau diapakan. Jadi kebanyakan gamang dengan hal itu dan juga tidak sesuai kuota. Misalkan di pemerintah itu 2% harusnya. Ini nggak sampai 2%. Di swasta itu di luar dari untuk BUMN punya negara itu ataupun ASN-nya itu 1%. Itu juga tidak ada. Ya
Karena memang sebenarnya masih menunggu, pemerintah aja nggak menjalankan, apalagi pihak swasta kan gitu. Nah, padahal itu sudah jelas tertera bagaimana pasalnya dan lain-lain. Jadi ya kalau dikatakan saat ini sudah baik atau belum? Belum baik, Belum baik. belum baik. Masih kita butuh memperjuangkan dari semua aspek hak-hak disabilitas, dunia pekerjaan dan juga lainnya. Karena masih menjadi hal yang memang diskriminasi ketika memang untuk teman yang total disabilitas netralnya itu jarang diberikan kesempatan kerja. Diberikannya dengan netral vision biasanya. Kemudian masih ada kata-kata sehat jasmani rohani gitu ya. Nah ini kan masih relatif untuk masih perdebatan panjang. Apa ini maksudnya sehat jasmani rohani? Karena masih banyak yang mengira di luar sana disabilitas itu penyakit gitu. Kalau ya jadi kalau misalkan disabilitasnya itu dianggap penyakit, kalau penyakitnya belum sembuh-sembuh ya belum boleh kerja kan gitu. Nah begitu juga dengan disabilitas ini kan ada 4 ragam disabilitas kalau Laura. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 2016 itu ada 4 ragam yaitu fisik, sensorik, intelektual dan juga disabilitas mental. Nah, bahwa tidak semua ragam itu dapat diterima. Hanya beberapa ragam disabilitas yang bisa diterima untuk di dunia pekerjaan. Yang lainnya masih sangat jauh gitu. Karena dianggap tadi tidak untuk cakap segala sesuatunya apabila nanti diberikan kesempatan kerja itu. Jadi jawabannya sekali lagi masih sangat panjang, butuh luar biasa advokasinya dan juga kesadaran dari semua pihak bahwa disabilitas itu bukan lagi hal yang memang menjadi suatu charity, tetapi memang sudah menjadi suatu subjek yang bukan objek lagi untuk hal-hal yang memang bahwa disabilitas tidak berguna begitu. Oke, nah ini terakhir ya Ya. Bang. Pembenahan dan konsistensi apa yang sudah diraih oleh Indonesia saat ini? Dan apa aja nih yang harus dipertahankan agar Indonesia ini kita tetap terus maju dalam konteks yang Abang kerjakan saat ini? Ya, sesuai dengan konteks Pancasila bahwa ya Indonesia telah banyak melewati dengan segala tantangan yang ada. Saya kira memang Indonesia butuh untuk para pemimpin yang bisa mengajak bersama termasuk generasi muda itu untuk jauh lebih menatap masa depan dengan baik dengan penuh keoptimisan tetapi dengan catatan bahwa berikanlah mereka dulu contoh begitu ya. Nah itu memang harus diperjuangkan kemudian yang memang harus dipertahankan. Indonesia ini kalau turun ke bawah ke teman-teman disabilitas, saya akan berbicara skup disabilitas dulu. Ini butuh untuk cepat lebih diperhatikan karena memang kerentanan mereka jauh berkali-kali lipat daripada non disabilitas. Sehingga hal ini saya harap bahwa bisa lebih diperhatikan kembali, tidak menjadi warga nomor sekian lagi tetapi tetap menjadi warga yang memang sama kedudukannya baik itu di mata hukum dan juga aspek-aspek kehidupan lainnya karena memang konstitusi kita kan kalau berbicara bagaimana hak pasti ke Undang-Undang 1945. Nah, jadi ya kita harap bahwa tantangan-tantangan yang masih seperti ini harus bisa dipecahkan solusi-solusinya dan memang hal-hal yang baik yang telah ada ketika memang masih adanya kebersamaan gitu ya, identitas-identitas itu dapat dikesampingkan, kemudian musyawarah, diskusi dan lain-lain itu lebih dikedepankan daripada mengedepankan bagaimana menontonkan hal-hal saling serang begitu ya dan lain-lain karena memang sekarang itu kan kita ingat bahwa pers itu adalah bagian dari demokrasi. Sekarang itu media itu luar biasa.
Tidak bisa menyembunyikan bagaimana sedikit saja begitu. Nah, kalau misalkan kita ingat dengan kontrol itu, maka tatanan bagaimana tata kelola kita, saya pikir itu akan jauh lebih baik dan itu harus kita pertahankan. Tapi yang saat ini ketika hal-hal yang tidak harusnya itu menjadi tontonan dan juga tidak ada ingat bahwa di generasi itu banyak juga yang menonton. Nah, ini menjadi celakanya begitu. Dan tidak ada kesadaran begitu dengan pimpinan-pimpinan dan lain-lain itu bahwa mereka itu sedang menjadi contoh begitu. Nah, ini yang memang kesadaran inilah yang kita harus eh, terus suarakan. Kemudian hal-hal yang memang pertahankan itu ya, saya kira memang untuk perhatiannya itu jauh lebih untuk dipertahankan, tetapi dengan catatan harus jauh lebih baik gitu. Dan ya yang juga menjadi konsen bersama, isu disabilitas tidak terlepas dari isu lingkungan. Jadi banyaknya bencana alam menyumbang juga bagaimana disabilitas menjadi banyak. Nah, ini yang memang harus dijaga dengan baik. Terlebih lagi juga banyak disabilitas di pelosok-pelosok apabila kena banjir dan lain-lain itu tidak terselamatkan. Yang memang hal-hal ini menjadi konsen juga untuk perjuangan disabilitas mental yang memang kita mengenalnya ODGJ ya. Yang memang banyak dipasung di rumah-rumah. Ketika banjir, bencana alam yang diselamatkan, apa mereka ditinggal begitu. Nah, ini yang menjadi konsen kita bersama juga bahwa hak mereka masih ada. Bahkan juga yang di panti-panti itu masih banyak yang tidak layak. Satu panti itu satu kamar bisa diisi 20 orang. Yang kemudian segala sesuatunya di situ begitu tidak layak gitu dan lain-lain. Nah, ini masuk manusiawinya masih belum ada, sehingga memang saya kira kalau ditanya mana yang harus dipertahankan, mana juga yang memang harus harus diperbaiki, saya masih sangat merasa bahwa di Indonesia perjuangannya belum bisa untuk kita rasakan di warga disabilitas. Jadi saya kurang bisa untuk mengatakan di luar dari konteks itu, sehingga karena saya berpikir non disabilitas sudah banyak memperjuangkan yang lain itu, banyak aktivis HAM dan lain-lain. Tapi ketika berbicara disabilitas, orang akan berpikir sekian kali, saya dapat apa memperjuangkan kalian kan begitu. Jadi saya masih merasa bahwa saya membutuhkan sosok yang memang untuk cepat melakukan suatu langkah-langkah untuk bagaimana cepat memperhatikan teman-teman ini agar mereka juga dapat membangun nusa dan bangsa ini bersama-sama, sehingga hal yang memang mereka untuk dalam kehidupan yang sejahtera itu otomatis Indonesia ini akan aman, nyaman dan sejahtera. Dari situlah indikator negara kita maju. Saya kira itu saja. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk. Perasaan saya campur aduk sih ya kawan muda. Campur aduknya nih kalau saya simpulkan ya. Semua yang hidup di dunia ini adalah masih manusia dan makhluk hidup lainnya. Tapi terkadang manusia di sini tidak dimemanusiakan gitu ya. Hanya dianggap sebelah mata, padahal mereka tidak melakukan hal kejahatan. Mereka melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan orang lain, tapi hanya dianggap sebagai Anda bisa apa dengan kondisi Anda seperti itu. Seperti tidak dimanusiakan gitu ya. Ya, kita doakan saja semoga calon capres, cawapres, siapapun nantinya akan menjabat menjadi presiden dan wakil presiden berikutnya bisa lebih fokus lagi melihat mereka ini punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Tapi kalau memang tidak didukung, hanya sia-sia jadinya.
Terima kasih Bang Fajri. Terima kasih Kak Laura. Terima kasih sudah datang, sudah Ya, terima hadir, kasih. menyempatkan waktunya ke Rumah Ya. Indonesia Maju. Siap, terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Bang Fajri. Amin, amin. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk kita Ya. semua. Salam untuk Indonesia Maju dan juga salam perjuangan disabilitas. Oke, terima kasih semuanya. Salam Indonesia Maju. Bye. Bye.